Pah, buat kamar, kayak sampai kayu ya. Biar lebih woody, lebih hangat, dan kelihatan kayak hutan-hutan gitu deh. Jadi lebih menyatu ke alam. Alah, repot tahu rawatnya. Ntar ada yang ngomel-ngomel lagi tentang kayu keropos, jamuran, sayap. Nanti gue disalahin lagi. Ye, tugas itu kan tugas kamu ngerawatnya. Aku mah tau jadi. Yang penting bagus aja deh. Enak aja. Ngerawat gimana-mana, istri. Rawat rumah, bersih. Itu tanggung jawab kamu. Moh, pokoknya kamu yang tanggung jawab. Ya udahlah, sebelum kita nentuin, lebih baik kita properti dulu, cari solusinya, terus minusnya gimana, jadi kita tahu dari awal. Betul? Nah, ingin tahu lebih lanjut mengenai bahan-bahan dengan motif kayu untuk membuat rumah kalian semakin indah, hangat, dan elegan? Saksikan episode berikut ini. Nah, di tangan gua udah ada 3 jenis bahan yang akan gua bahas. Yang pertama adalah kayu solid, yang kedua adalah kayu engineering, dan yang terakhir adalah vinyl. Nah, untuk yang pertama adalah kayu solid. Kayu solid adalah bahan kayu langsung dari pohonnya atau bahan dari kayunya langsung. Seperti yang di tangan gue ini adalah kayu solid jati, terbuat dari bahan jati asli. Kalian bisa lihat dari pinggirnya. Ini benar-benar kayu jati asli. Jadi gelondongan dipotong-potong, dibuat ukuran untuk parket, dan dibentuk untuk sistem penguncian seperti ini. Nah, yang bahan kedua adalah bahan kayu engineering. Nah, perbedaannya di mana? Dari atas bahannya seperti kayu. Nah, tapi dari samping kalian bisa lihat perbedaannya. Dari samping ini adalah ada lapisan-lapisan dari bahan multi atau kayu yang menggunakan grade lebih murah. Jadi hanya atasnya saja berupa kayu, biasanya adalah tempelan veneer, dan dari pinggirnya menggunakan kayu yang lebih murah. Nah, kalian juga dapat membedakan dari bagian belakangnya. Di sini dapat terlihat ini adalah kayu dari bahan multi atau triplek yang lebih murah bahannya. Untuk jati, kalian bisa lihat ini benar-benar kayu jati, dan seperti dapat terlihat ini adalah kayu solid. Bahan yang ketiga adalah vinyl. Nah, bahan ini kalau dari jauh seperti bahan kayu, tapi kenyataannya bukan. Kalian bisa lihat dari sisi samping dan sisi belakang. Jadi dia menggunakan bahan semacam karet atau PVC yang diolah menyerupai bahan bermotif kayu. Kita mulai dari keunggulan dari kayu solid terlebih dahulu. Kayu solid mempunyai keunggulan di mana kalian benar-benar merasakan tekstur yang kayu aslinya. Memberikan kehangatan yang lebih karena kayu itu mempunyai ciri khas, dia akan memberikan kehangatan untuk ruangannya. Lalu elegansnya juga berbeda, kalian bisa merasakan elegans dari bahan ini langsung ketika kalian melihatnya. Kelemahannya adalah harganya cukup mahal. Bisa mencapai kurang lebih di harga tahun 2020 untuk semeter persegi bisa di atas 800.000 per meternya, tergantung dari jenis kayunya. Rata-rata yang dipakai adalah kayu jati dan merbau. Untuk pemasangan, kayu jati solid ini mempunyai tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kayu solid itu biasa ada ketebalan yang cukup berbeda, jadi pemasangan cukup rumit. Setelah dipasang, masih harus dihamplas halus, lalu diberikan coating atau bahan finishing. Lalu untuk dari segi perawatan, kayu solid juga mempunyai perawatan yang bisa dibilang lumayan tinggi, karena kalian harus merawatnya, memolesnya, dan memberikan bahan finishing tiap 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Yang kedua adalah kayu engineering. Untuk kelebihannya, harganya lebih murah dibandingkan kayu solid. Kalian dapat merasakan kemewahannya karena feel-nya tetap feel kayu. Lalu untuk kekurangannya, karena ini menggunakan kayu yang lebih murah, dia tidak begitu tahan air. Jadi disarankan untuk pada saat proses pengepelan, gunakanlah kain pel yang tidak terlalu basah. Jadi agak semi kering atau pakailah basah saja cukup. Bahan ketiga adalah bahan dari bahan vinyl. Nah, di sini ada 2 bahan. Yang pertama, bahan vinyl yang tidak ada kunciannya. Cara pemasangannya adalah menggunakan lem kuning di kedua sisi, yaitu di sisi sini dan sisi lantainya.
Yang kedua adalah ada sistem pengelokannya, seperti memasangkan parket kayu yang sistemnya penguncian. Keunggulannya, dia lebih mudah dipasang, tapi sebaiknya juga menggunakan lem kuning agar tetap stabil nempel di lantai. Dari segi harga relatif terbilang paling murah. Lalu untuk dari segi durability menurut gua cukup kuat terhadap tekanan, terhadap goresan juga lumayan kuat. Tapi minusnya adalah ketika orang ingin memegangnya langsung, memang terasa seperti karet, tidak seperti parket pada umumnya. Gue sedang ada di proyek renovasi yang sedang berjalan on progress. Nah, proyek ini adalah proyek renovasi untuk membuat kos-kosan. Nah, karena dia mengejar budget tapi ingin terlihat mewah, gue gunakan bahan vinyl untuk proyek ini. Bisa dilihat, lantainya terlihat mewah. Kalau di kamera menurut gue ini tidak akan terlihat seperti bahan vinyl. Dan orang jarang yang mengetahui bahan vinyl. Jadi untuk orang-orang awam, ini terasa seperti parket dan orang tahu bahwa parket itu lumayan mahal. Nah, jadi kesimpulannya untuk gua, untuk kalian yang punya budget lebih dan kalian tidak begitu mementingkan maintenance, sebaiknya gunakanlah kayu solid. Karena untuk kalian yang mencintai kayu, kalian akan mengetahui perbedaan antara kayu solid, engineering, dan vinyl. Jadi untuk kalian yang ingin rumahnya mewah dan tidak melihat harga dan perawatan, gunakanlah kayu solid. Untuk kalian yang mencintai kayu tapi budgetnya masih sedikit lebih rendah, gunakanlah kayu engineering. Karena untuk tampilannya sudah hampir 90% seperti kayu solid. Akan tapi dari sampingnya memang dia menggunakan kayu yang lebih murah. Tapi untuk kalian nggak mungkin kan kalian buka-bukain, cek-cekin pinggirannya apa, itu nggak mungkin. Cuma perawatannya lebih dijaga aja. Nah, untuk yang ketiga adalah bahan vinyl. Ini adalah bahan yang gue rekomendasikan untuk kalian yang mempunyai budget lebih rendah atau cukup minim. Berdasarkan pengamatan gue, ini adalah salah satu bahan yang menyerupai kayu yang paling ekonomis. Jadi buat kalian yang ingin nuansa kayu dengan durability yang cukup oke, tapi tidak perlu hand feel yang sangat seperti kayu, seperti kos-kosan ini, menurut gue ini adalah pilihan yang tepat. Karena balik lagi, kalian menggunakan lantai kayu akan terlihat lebih elegan, lebih mewah, dan lebih hangat. Seperti contohnya kos-kosan ini, terlihat seperti mahal, padahal harganya tidak terlalu tinggi. Segitu aja episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng di bawah ini, biar kalian tidak ketinggalan update tentang bahan bangunan, bagaimana cara membangun, dan update-update terbaru tentang dunia properti. Segitu aja, dadah!